Selamat pagi siswa-siswi kelas 12 MIA. Pagi hari ini kita akan mempelajari bagian terakhir daripada topik arus atau tegangan bolak-balik. Adapun pembahasan kita, pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu bagaimana jika rangkaian R, L, dan C itu dihubungkan seri. Artinya, kita akan menggabungkan sifat daripada masing-masing komponen yang kita sudah pelajari sebelumnya. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang frekuensi resonansi dan daya yang terpakai pada rangkaian. Untuk mengingatkan topik sebelumnya yang sudah kita pelajari, maka ini ditampilkan kepada kita kembali, yaitu bagaimana sifat daripada resistor. Diagram fasornya, kita fokus kepada diagram fasornya, dan demikian juga bagaimana dengan sifat daripada induktor dan sifat daripada kapasitor. Karena apa? Ketiga komponen ini akan kita hubungkan sekaligus sebagai rangkaian seri. Tentu sifat hambatannya baik resistor maupun induktor yang kita sebut dengan reaktansi induktif dan kapasitor yang kita sebut dengan reaktansi kapasitif akan dihasilkan di dalam rangkaian. Ya, apabila rangkaian seri RLC, seperti ini gambar rangkaiannya, maka diagram fasor masing-masing komponen itu dinyatakan seperti ini, resistor, induktor, dan kapasitor. Sehingga dari sifat diagram fasornya ini kita hasilkan satu fasor yang menyatakan masing-masing komponen, di mana fasor daripada resistor ini tetap, fasor daripada induktor dan kapasitor. Tentu karena ini sudah dirangkai, maka sekarang resultan daripada induktor dan kapasitor, anggap saja induktor lebih besar daripada kapasitor, maka selisihnya inilah yang warna hitam. Sehingga beda fase antara tegangan total dengan arus, ini yang warna biru, adalah sebesar theta. Jadi inilah sifat rangkaian ketika sudah dihubungkan secara keseluruhan. Jadi 2 kali pertemuan sebelumnya disimpulkanlah pada gambar fasor yang terakhir ini. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana dengan tegangannya? Tegangan daripada rangkaian sama seperti gambar fasor yang sebelumnya, bahwa induktor dan kapasitor itu berlawanan arah, berarti dikurangkan. Sehingga resultannya adalah akar daripada VR kuadrat ditambah selisih antara VL dengan VC kuadrat. Itulah nilai tegangan totalnya, di mana masing-masing nilainya resistor I kali R, induktor I kali XL, dan kapasitor I kali XC. Kemudian hambatan total, impedansi untuk ketiga komponen ini dengan metode yang sama. Pada pertemuan kedua juga kita sudah mempelajarinya, bahwa tegangan ini adalah arus kali impedansinya, dan kemudian tegangan resistor arus kali hambatannya, VL arus kali reaktansi induktifnya, VC arus kali hambatan induktifnya, kapasitifnya, maka nilai I-nya itu akan hilang, sehingga tersisalah Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL kurang XC kuadrat. Jadi sifatnya sama, supaya dalam mengingat lebih mudah lagi. Baik, sudut fase. Sudut fase tentu seperti gambar fasor yang sebelumnya tadi kita lihat, maka bisa dinyatakan yaitu VL kurang VC per VR. Inilah tangen θ-nya. Sebagai contoh, rangkaian yang terdiri dari resistor 50 ohm, induktansi
ya, 133 mH dan kapasitor 34 per V mikrofarad. Dihubungkan seri dengan sumber tegangan 220 volt dan frekuensi 60 Hz. Tentukan arus yang mengalir dalam rangkaian dan bagian B sudut fase rangkaian. Baik, ini data yang sudah diberikan, yang ditanya arus dan sudut fase. Tentu untuk menghitung arus, kita harus tahu berapa nilai hambatan masing-masing atau reaktansinya. Terus, kita harus menghitung nilai impedansinya, itu langkah kerja. Ya. Nah, jadi yang pertama, reaktansi kapasitif. Ya, kita masukkan nilainya, maka kita dapati Xc 25 ohm. Ya. Kemudian reaktansi induktif. Dengan persamaan XL sama dengan omega L atau 2VF kali L, maka kita dapati hambatan daripada induktifnya 50 ohm. Ya, resistor sudah ada 50 ohm, XC 25 dan XL 50 ohm. Maka dari sini kita bisa menghitung berapa impedansinya. Nah, impedansi dengan persamaan akar R kuadrat tambah XL kurang XC kuadrat, maka kita peroleh nilai impedansinya sebesar 56 ohm. Ya. Nah, ketika impedansi sudah didapati, sedangkan sumber tegangan ada 220, maka kita dapat menentukan nilai arusnya. Nah, nilai arusnya yaitu I sama dengan V per Z. 220 per 56, maka arus yang mengalir sebesar 3,9 ampere. Arus yang mengalir pada resistor sama dengan pada induktor sama dengan pada kapasitor. Bagian B yaitu berapa sudut fase. Ya, dengan menerapkan persamaan tangen theta tadi, maka XL kurang XC per R yaitu 50 kurang 25 per 50, maka itu nilainya setengah atau 0,5, sehingga tetanya yaitu 26,5. Apa yang bisa kita dapati di sini? Maka sifat rangkaian RLC ini, ya, karena berada di kuadran pertama 26,5 derajat, maka itu bersifat induktif. Nah, ini rangkaian RLC-nya bersifat induktif. Contoh yang kedua, suatu rangkaian RLC dengan resistor R, induktor 100 mH dan kapasitor 1 mikrofarad. Dihubungkan seri dengan osilator berfrekuensi, ya, yang memiliki frekuensi sudut atau omega 5000 radian per detik. Jika sudut fase rangkaian 60 derajat, maka tentukan nilai resistornya. Ya, jadi dari sini kita sudah punya gambaran bahwa rangkaiannya adalah RLC. Nilainya masing-masing ada kecuali R, itu yang ditanya. Tetapi untuk mendapatkan itu, ya, diketahui nilai daripada kecepatan sudut atau omega dan tangen tetanya. Ya, dengan ini modelnya agak lain. Pertama kita harus menentukan berapa nilai daripada reaktansi kapasitif. Reaktansi kapasitif seper omega C. Karena omega sudah langsung diketahui, maka tidak perlu lagi diganti atau dikonversi nilainya. Langsung, maka nilai XC sama dengan 200 ohm. Kemudian nilai daripada reaktansi induktif. Ya, induktornya nilainya 100 mili atau 0,1 Henry, maka nilai reaktansinya, hambatannya yaitu berarti 500 ohm. Ini ya. Nah, jadi sudah ada nilai XC dan XL, nilai R-nya belum. Tentu untuk mendapatkannya kita harus menentukan dari nilai sudut fase. Kita coba lihat. Sudut fase tangen theta sama dengan XL kurang XC per R. Tangen theta sudah diberitahu tetanya 60 derajat. Maka bisa kita menentukan nilai daripada R-nya. Ya, tangen 60 sama dengan XL 500 kurang 200. Maka nilai R-nya sama dengan 300 per akar 3. Ya, atau 100 akar 3 ohm. Ya, dengan nilai tangen theta tangen daripada 60. Oke,
Jadi dari pertanyaan ini maka kita bisa menentukan jika R-nya sudah bisa dihitung, maka kita bisa menentukan nilai yang lain. Apa itu nilai yang lain? Yaitu kita bisa menentukan impedansi. Hanya saja tidak ditanya. Ya, bisa kita tentukan nilai impedansinya. Bahagian kedua, setelah rangkaian seri RLC, maka kita mau mempelajari apa efek, apa hasil daripada suatu rangkaian RLC. Ya. Dan salah satu daripada aplikasi rangkaian seri RLC itu adanya frekuensi resonansi. Ya. Nah, frekuensi resonansi itu seperti apa? Misalkan ada sebuah stasiun radio memancarkan berita atau memancarkan dengan frekuensi tertentu, katakan 7 MHz. Maka radio yang ada di rumah kita, ya, kita akan sesuaikan frekuensinya sebesar 7 MHz. Ketika pas, ya, sama nilai frekuensinya, maka itulah yang disebut dengan resonansi. Artinya frekuensi pemancar 7 MHz dengan frekuensi radio kita nilainya sama. Jadi ini yang sering dipergunakan atau diterapkan pada rangkaian RLC atau rangkaian LC, ya, untuk menghasilkan satu resonansi frekuensi. Apakah frekuensi radio, frekuensi walkie-talkie dan sejenisnya yang mempergunakan frekuensi. Baik, jadi frekuensi yang dihasilkan, ya, frekuensi resonansi itu adalah dihasilkan ketika nilai reaktansi kapasitif sama dengan nilai reaktansi induktifnya, ya, atau XC sama dengan XL-nya. Ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Sifat rangkaian resonansi ada 3 yang dipelajari di sini, yaitu pertama, XL dan XC-nya sama. Ketika XL dan XC sama, maka berarti XL ini 2VF kali L. XC ini 1/2VF kali C. Maka bisa kita tentukan berapa frekuensi resonansinya F-nya ini. Ya. Jadi dari F-nya ini kita bisa turunkan sebelumnya, yaitu F kuadrat sama dengan 1/4V kuadrat kali LC. Ya. Karena ini F kuadrat, kita akarkan. Jadi, 1/4V kuadrat menjadi 1/2V. Nah, 1/LC ya tetap di bawah akar. Jadi, ini yang disebut dengan frekuensi resonansi. Satuannya juga tetap Hertz. Sifat yang kedua yang dihasilkan, tentu dari yang kita pelajari sebelumnya. Jika XL sama dengan XC, berarti di dalam rangkaian tersebut hambatannya tinggal resistor. Karena XL kurang XC sama dengan 0. Berarti impedansi sama dengan resistornya, yaitu Z sama dengan R. Ya, berarti nilai resistornya menjadi, nilai impedansinya menjadi minimal atau kecil. Karena tidak ada lagi nilai XL dan XC. Sifat yang ketiga, ya, yaitu arus di dalam rangkaian menjadi minimum, ya, karena di dalam rangkaian hambatannya sudah tidak ada. Baik, setelah mempelajari tentang resonansi, nanti kita akan pelajari contoh soalnya. Ya, di dalam rangkaian RLC yang dihubungkan dengan sumber AC, maka ternyata, ya, ada faktor daya, yaitu adanya daya yang terpakai dan ada daya yang terbuang. Mengapa terbuang? Karena di dalam rangkaian menghasilkan reaktansi, hambatan induktif. Nah, hambatan ini menghasilkan GGL induksi yang menghalangi atau yang mengurangi nilai energi yang dihasilkan pada awalnya. Ini yang disebut sebagai faktor daya. Ya, maka daya yang terpakai itu seperti kita ketahui persamaannya P sama dengan I kali V. Tapi karena ada faktor daya, yaitu perbandingan nilai hambatan
yaitu hambatan resistor dengan impedansinya, maka berkuranglah daya daripada rangkaian tersebut. Sehingga dibuat persamaannya, daya yang terpakai dalam rangkaian itu adalah IV kali cos theta. Ya, di mana cos theta itu adalah faktor daya, yaitu R per Z, perbandingan hambatan resistor dengan impedansinya. Ya, P daya terpakai dalam satuan watt, dan I arus, V tegangan. Jadi inilah topik terakhir tentang rangkaian arus tegangan AC. Baik, kita lihat contoh soalnya. Sebuah antena TV mempunyai rangkaian listrik dengan kapasitas 9 picofarad dan kumparan 4 mikrohenry. Tentukan besar frekuensi resonansi TV agar dapat menerima energi gelombang yang dipancarkan. Ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Jadi di dalam box itu antena TV, bagi kamu yang mungkin memperhatikan, itu antena TV itu pasti ada boxnya. Maka di sana ada rangkaian LC, ya, yaitu ada kapasitasnya, rangkaian komponen kapasitor dan induktornya. Apa fungsinya itu? Untuk menghasilkan, untuk menyesuaikan frekuensi daripada TV dengan frekuensi daripada pemancar, ya, pemancar gelombang tersebut. Baik, kita lanjutkan. Data sudah diberikan. Berapa besar frekuensi resonansinya? Resonansinya yaitu sebesar 1/2 V kali L 4 kali 10 pangkat min 6 mikrohenry, dan C 9 pico 9 kali 10 pangkat minus 12. Maka nilainya adalah frekuensi resonansi yaitu sebesar 26,5 kali 10 pangkat 6 Hz atau 26,5 MHz. Ya. Jadi ketika dihasilkan komponen daripada box, ya, box antena tersebut menghasilkan frekuensi resonansi 26,5 MHz, maka pemancar gelombang, apakah pemancar gelombang radio atau pemancar gelombang TV, ya, yang memiliki frekuensi yang sama, itu akan nampak pada layar TV. Karena apa? Karena frekuensinya sudah beresonansi. Contoh yang keempat. Rangkaian RLC dengan hambatan, ya, hambatan itu maksudnya 30 ohm, reaktansi induktif 60 ohm, dan reaktansi kapasitif 20 ohm. Jika arus yang ada dalam rangkaian 4 ampere, maka tentukan sumber tegangan yang digunakan dan daya yang terpakai. Baik, resistor 30 XL, ya, reaktansi induktif, hambatannya sudah langsung diketahui, baik induktor maupun kapasitor. Arus ada, maka untuk menentukan tegangan berarti kita harus hitung nilai impedansinya terlebih dahulu. Ya, impedansinya yaitu Z akar R kuadrat tambah XL kurang XC kuadrat. Masukkan nilainya, kita dapati impedansi 50 ohm. Kalau impedansi 50 ohm, arusnya sudah ada 4 ampere, berarti tegangannya I kali Z, 4 kali 50. Berarti sumber tegangan rangkaian itu adalah 200 volt. Baik, dengan sumber tegangan 200 volt, arus 4 ampere, dan nilai impedansi 50 ohm, maka berapa besar daya yang terpakai? Daya yang terpakai, faktor dayanya sebesar cos theta R per Z, atau faktor dayanya 0,6. Sehingga daya yang terpakai menjadi, ya, I kali V kali cos theta, atau nilai faktor daya 0,6, maka nilai daya yang terpakai itu adalah 480 watt. Baik, inilah 4 contoh soal yang menutup pokok bahasan kita tentang arus dan tegangan AC. Ya, kiranya kamu bisa mengikutinya
Nah, dan kiranya bagi yang mungkin kurang mengerti, ya, kami harap kamu bisa menghubungi gurunya untuk mendiskusikannya. Terima kasih atas perhatian kamu. Sampai jumpa pada topik selanjutnya. Salam sehat buat kamu semua.